Yang dapat sesuka hatinya berubah menjadi seekor lumba-lumba dan lalu berubah menjadi seorang pria kembali. Legenda tentang lumba-lumba ini pun menyatakan bahwa ketika lumba-lumba menemukan perempuan muda di pantai, mereka akan merubah bentuknya kembali menjadi seorang pria dan mengajak perempuan tersebut berkencan. Hal ini bisa jadi karena banyaknya persamaan yang ditemukan antara bagian-bagian tubuh tertentu dari lumba-lumba pink dan manusia. Lumba-lumba pink akan menjadi lebih merah lagi ketika mereka merasakan gembira atau terkejut. Hal ini pun persis menyerupai manusia yang raut mukanya akan memerah saat ia merasa gembira, malu, ataupun terkejut. Kura-kura belawa adalah kura-kura langka yang terdapat di Indonesia, tepatnya di Desa Belawa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Kura-kura belawa adalah sejenis kura-kura langka dan mempunyai perbedaan dengan kura-kura yang biasa kita lihat. Kura-kura belawa hidup di daerah perairan tawar, terutama di pegunungan. Ciri khas yang paling menonjol adalah kura-kura belawa memiliki tempurung atau batok yang berwarna hitam pekat tanpa corak. Kura-kura belawa termasuk hewan yang dilindungi oleh masyarakat Desa Belawa. Selain cerita keramat, keberadaan kura-kura belawa juga dilindungi oleh sebuah mitos, yaitu ia tidak dapat dibawa keluar dari Desa Belawa. Apabila ada yang mencoba membawa keluar kura-kura itu, maka orang yang bersangkutan akan mendapat musibah. Masih menurut legenda setempat, diceritakan bahwa kura-kura belawa adalah jelmaan dari seorang lelaki Desa Belawa yang bernama Jaka Saliwa. Konon wajah Jaka Saliwa terdiri dari warna putih dan hitam, sebelah berwarna putih dan sebelahnya lagi berwarna hitam. Hal ini persis menyerupai warna dari kura-kura belawa. Cendrawasih adalah nama sejenis burung indah yang biasanya ditemukan di pulau-pulau timur dari Indonesia. Tepatnya di tengah hutan Desa Barawai, Pulau Yapen, Papua. Di sana hidup sekelompok burung cendrawasih atau yang sering diistilahkan sebagai burung surga. Masyarakat setempat sangat menjaga keberadaan burung cendrawasih. Selain sebagai bentuk perlindungan kepada hewan yang hampir punah ini, mereka pun meyakini bahwa burung cendrawasih adalah leluhur mereka. Menurut legenda yang ada, burung cendrawasih adalah jelmaan dari dua leluhur orang Barawai yang sedang berseteru dan berkelahi di bawah pohon beringin. Karena dewa tidak merestui perseteruan ini, maka kedua orang leluhur ini dikutuk oleh dewa menjadi dua ekor burung cantik yang dikenal sebagai burung cendrawasih. Sejak saat itulah burung cendrawasih hidup dan menjadi simbol dari hutan Barawai. Harimau adalah hewan mamalia dan merupakan pemakan daging. Harimau adalah jenis kucing terbesar dari spesiesnya, lebih besar dari sang raja hutan, singa. Ciri khas yang paling menonjol adalah loreng pada kulitnya yang bervariasi dari coklat ke hitam. Hampir semua harimau memiliki lebih dari 100 loreng. Pemirsa, tahukah Anda ada sebuah legenda yang melekat bagi masyarakat adat Melayu dan Talang Mamak di Riau tentang harimau? Mereka meyakini bahwa harimau merupakan hewan yang merupakan jelmaan dari seorang anak manusia yang dikutuk oleh ayahnya. Sang ayah mengutuk anaknya dikarenakan sang anak mempunyai sifat yang sangat bandel. Anak tersebut lalu diusir ke dalam hutan belantara dan ia kemudian dikenal dengan sebutan penguasa hutan. Menurut legenda, sang penguasa membuat suatu perjanjian dengan penduduk setempat, yakni jika para penduduk itu menyebutnya dengan panggilan datuk, maka harimau tersebut tidak akan menampakkan dirinya di pemukiman penduduk. Namun, jika para penduduk menyebutnya harimau, maka itu berarti adalah musuh. Hingga kini, jika masyarakat adat Melayu dan Talang Mamak bertemu dengan harimau dalam hutan, mereka akan memanggilnya dengan sebutan datuk. Monyet merupakan hewan primata yang berekor dan mempunyai ukuran tubuh yang lebih kecil dari kera. Monyet dikenal sebagai hewan yang pintar. Ia dapat belajar dan juga menggunakan alat untuk membantunya dalam mendapatkan makanan.
Di Filipina, monyet diyakini sebagai jelmaan dari seorang gadis pemalas. Diceritakan bahwa gadis pemalas tersebut sedang belajar menjahit pakaian pada Dewi Tenun. Lalu sang Dewi Tenun meminta gadis tersebut untuk menjahit sebuah pakaian dari katun. Gadis pemalas itu pun lantas kebingungan. Walaupun demikian, sang Dewi Tenun tetap dengan sabar mengajarkan kembali satu persatu cara untuk membuat dan menjahit pakaian dari bahan katun. Tanpa sepengetahuan sang Dewi Tenun, si gadis pemalas lebih memilih melilitkan kain kulit pada tubuhnya. Padahal kain kulit tersebut sebenarnya dipergunakan untuk membersihkan kain katun yang sudah dicuci untuk kemudian dijahit. Mengetahui hal ini, Dewi Tenun merasa kecewa dan marah. Ia pun lalu mengutuk gadis pemalas itu sehingga kain kulit tersebut menempel selamanya di tubuh sang gadis dan juga memiliki ekor. Hingga kini gadis pemalas itu hidup dalam tubuh seekor monyet. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, dan lahan basah lainnya. Reptil ini dapat bergerak dengan sangat cepat pada jarak pendek, bahkan juga di luar air. Binatang ini memiliki rahang yang sangat kuat, yang dapat menggigit dengan kekuatan luar biasa. Kisah tentang buaya ternyata merebak di Situ Gintung, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Penduduk percaya seekor buaya albino atau buaya putih berhabitat di Situ Gintung, sebuah bendungan atau danau kecil buatan. Pada 1933, pemerintah Belanda membangun Situ Gintung sebagai tanda hujan untuk pengairan sawah, selain berfungsi sebagai bendungan. Situ Gintung pun terkenal akan keindahannya, sehingga tidak heran jika banyak warga sekitar yang datang untuk sekedar berwisata. Di balik daya tarik wisatanya yang indah, Situ Gintung pun ternyata memiliki sebuah legenda tentang seekor buaya putih. Penduduk setempat mempercayai bahwa buaya putih yang terdapat di Situ Gintung adalah jelmaan dari seorang nenek tua penjaga Situ Gintung. Konon, sesekali buaya putih itu menampakkan dirinya di tengah danau untuk memangsa penduduk sekitar sebagai tumbal. Komodo atau biasa disebut biawak adalah spesies kadal terbesar di dunia yang ditemukan pada 1910. Komodo secara alami hanya ditemui di Indonesia, di Pulau Komodo, Flores, dan Pulau Rinca. Salah satu keajaiban dunia itu dapat berlari cepat hingga 20 km per jam. Komodo dikenal dapat berenang, bahkan menyelam sampai dengan kedalaman 4,5 meter. Penduduk setempat mempercayai bahwa Komodo atau yang mereka sebut dengan nama orah adalah jelmaan dari seorang bayi manusia. Menurut legenda, seorang putri naga menikah dengan Empu Najo. Kemudian lahirlah sepasang bayi kembar yang tak semuanya berwujud manusia. Seorang bayi laki-laki yang diberi nama Gerong, sedangkan satu bayi lagi merupakan seekor bayi komodo betina yang kemudian diberi nama Orah. Gerong dan Orah lalu dibesarkan secara terpisah. Setelah dewasa, saudara kembar berbeda wujud ini bertemu. Namun Gerong urung untuk membunuh Orah, padahal sebilah senjata sudah siap yang hunuskan untuk membunuh Orah. Gerong sang manusia mendapatkan pesan gaib dari mendiang ibunya yang memberitahukannya bahwa Orah adalah saudari Gerong. Sejak saat itu, masyarakat Komodo meyakini bahwa mereka dan biawak Komodo bersaudara. Pemirsa, itulah hewan-hewan yang dianggap sebagai jelmaan manusia versi on the spot.